Bisa diajak main tentang Mister berkata. Mister berkata, angkat tangan. Mister berkata, turunkan tangan kiri. Ayo. Mister berkata, pegang kepala. Goyang-goyangkan kepalanya. Go. Mister kan nggak bilang Mister berkata ya, jadi tunggu apa-apa Mister. Jadi AI itu adalah suatu otak buatan yang ditempelkan ke dalam komputer atau alat. Ya. AI itu bisa berpikir, AI atau KA ya, kalau bahasa Indonesia artificial intelligence. Di Indonesia kan jadi kecerdasan artifisial ya. Di sini kalian lihat ada kecerdasan artifisial paling besar. Sekolah artifisial, sekolah AI. Di dalam sekolah AI ada lagi namanya machine learning. Ya, di dalam machine learning ada lagi kelas namanya lebih dalam lagi namanya deep learning. Nah, lebih pintar lagi nih mereka, kelas khusus. Boleh dibilang ekskul-nya. Nah, gitu ya. Dalam deep learning ada lagi kelas generatif. Ini generatif bukan generatif. Foto Mister ini asli apa bukan? Asli. Yang bilang asli siapa? Yang bilang asli siapa? Tunjuk tangan dulu. Nggak apa-apa, namanya belanja. Misal nggak marahin nggak. Ini asli benar ya. Nah sekarang yang ini kalau sudah bedakan. Asli bukan? Bukan, yakin. Misal kasih contoh satu aplikasi yang LLM. Ada namanya aplikasi yang bisa belajar bikin bantuin kalian bikin PR. Ini lebih baik kalian punya adab dan berilmu. Kalian sopan, jujur, ilmu kalian bagus, itu insya Allah ilmunya berkah. Jadi etika itu adalah nilai-nilai tentang baik dan buruk ya, yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok sosial dalam bertindak dan berperilaku. Efeknya kemana? Efeknya hanya untuk ke sosial, teman, dan diri kalian sendiri. Ya, akibatnya itu apa? Dia lebih banyak ke dunia. Kalian salah, itu dihukum di dunia, gitu loh, ya kan? Itu kalau kita masukkan dalam nilai etika. Kalau kalian masukkan dalam nilai adab, agama, kalian salah, jadi dosa. Kalau dosa, langsung neraka, bukan masuk penjara. Mungkin kalian akan tetap di penjara. Nah, enggak asli, yakin? Mama, tolong transfer uang ya mama, karena aku kecelakaan. Kalau tidak mungkin nanti aku bisa cacat mama. Aku di rumah sakit saat ini. Nah, dan pikir itu adalah telepon dari satu gadis kepada orang tuanya. Padahal itu adalah Mr. Bird yang saat ini dengan aplikasi khusus yang baru 4 hari lalu dikeluarkan khusus untuk menipu. Dengan 100% kalian tidak bisa bedakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk semua ya? Oh, sebagian diikut mulai ya hari ini, nggak apa-apa. Kita masuk ke yang ada aja. Hari ini Mister mau menjelaskan tentang materi adab dan etika dalam penggunaan KA atau AI. Ya, Mister ajak kalian main dulu ya sebentar. Mister mau ajak main tentang Mister berkata. Kalau Mister berkata, pegang pipi, kalian pegang pipi, ya. Kalau Mister nggak bilang apa-apa, jangan dikerjakan, ya. Kalian belajar mendengar dengan baik, ya. Sampai Mister bilang permainan selesai, kalian bebas boleh, ya. Baik. Kita mulai permainannya, silakan berdiri dulu.
tulisannya. Oke, kita mulai ya. Mister berkata, angkat tangan. Mister berkata, turunkan tangan kiri. Ayo. Sambil belajar, sambil mendengar, kalian belajar tentang pola-pola yang bisa jelaskan. Mister berkata, turunkan tangan kanan. Mister berkata, pegang kepala. Goyang-goyangkan kepalanya. Tuh. Mister kan nggak bilang Mister berkata ya, jadi tunggu abang Mister. Nah, berarti kalian belum sempurna belajarnya. Kita ulangi lagi. Mister ada di belakang kalian itu ya. Mister berkata, pegang kepala. Mister berkata, pegang hidung, pegang mulut. Alhamdulillah, sudah mulai pintar kalian ya. Nah, gitu. Oke, silakan selesai, silakan duduk. Permainan ini, game ini itu adalah model pembelajaran, salah satu model sederhana pembelajaran bagaimana AI itu belajar. Jadi AI itu, ya kita masuk sini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian itu dapat memahami konsep tahap dasar dan contoh kecerdasan artifisial atau AI. Nanti lebih dalam kita pelajari. Yang kedua, kalian mengerti adab dan etika bagaimana menggunakan AI tersebut. Nah, itu dua poin ini yang kita pelajari ini ya. Jadi, apa sih AI itu? Ada yang bisa bantu bacakan? Ya. Artificial Intelligence. Ya. Jadi AI itu adalah suatu otak buatan yang ditempelkan ke dalam komputer atau alat. Ya. AI itu bisa berpikir, AI atau KA ya. Kalau bahasa Indonesia Artificial Intelligence. Di Indonesia kan jadi kecerdasan artifisial ya. Jadi otak kayak otak manusia ditempelkan ke dalam suatu alat atau device atau sistem. Dia bisa berpikir sendiri itu, belajar dia belajar kayak manusia. Kayak tadi kan. Tapi harus diajarin di awalnya. AI itu diajarin. Dengan kita masukin data, kita masukin angka, kita masukin pola, semua kita masukin, nanti dia akan belajar sendiri. Nah ya. Kita lanjut dulu ya. Di mana AI itu biasanya bisa banyak. Sekarang tuh sudah mulai semua aplikasi, semua alat itu menggunakan device. Hampir semua ya. Contohnya ini di ponsel kalian ada sistem suara, ada Google Assistant. Pernah pakai Halo Google? Ada pernah pakai? Pernah ya. Itu AI. Sama kayak tadi saya bilang. Bisa berkata, pegang kepala. Jadi Google itu tidak akan mencari memberikan kalian jawaban sebelum Halo Google. Sebelum kalian mengungkapkan Halo Google, dia tolong kasih saya data tentang ikan paus. Dia baru ngasih datanya. Setelah kalian bilang Halo Google. Lalu di game Roblox, game juga banyak sekarang. Banyak yang pada main Roblox. Yo, ngaku. Game Roblox itu ada game yang ada karakter yang bisa sebagai AI. Dia bisa berbicara dengan si pemainnya. Namanya NPC ya. Lalu ada gambar. Di Canva sekarang sudah belajar Canva kan? Di Canva sekarang bisa menggunakan AI. Kalian tinggal ketik, tolong buatkan saya gambar kucing sedang mancing, dibuatin namanya. Ya, ada AI-nya. Lalu ada pembelajaran, ini ada ChatGPT. Siapa yang pernah pakai ChatGPT? Nah, udah banyak ya. Kalian nanya apa biasanya? Pelajaran apa PS? Pelajaran.
PR juga, nah, ya. Lalu YouTube, di YouTube juga ada AI. Jadi YouTube itu menampilkan video yang kamu sukai. Misalnya, dan anime sukanya nonton main Roblox. Itu nonton Roblox, itu nanti semuanya ini contoh ya Mi ya, bener ya apa? Semuanya nanti ditampilkan game-game tentang Roblox. Misalnya sukanya Korea, bisa tahu dan suka Korea nih ya. Itu nanti Korea semua isinya. Ini. Itu AI yang AI yang melihat pola-pola kalian dalam membaca, menonton berita. Jadi dia akan mensarankan, mensuggest video-video yang ya seperti yang kalian tonton sebelumnya. Ya. Mengapa KA disebut pintar? So, kenapa? Ada yang bisa bantu baca nggak kalau nggak? Ini dulu. Bisa membantu jawab tentang pertanyaan tadi. Tapi itu tidak harus dijelaskan ya. Karena ChatGPT, kalian nanya apa aja itu jawab dengan ChatGPT. Itu nggak ChatGPT. Itu doang. Dari mana mereka bisa pintar? Dari belajar. Mereka dikasih data, ChatGPT, dia belajar sendiri. Bahkan semakin banyak kalian bertanya, itu jadi bahan pembelajarannya si ChatGPT. Gitu ya, makanya ChatGPT ini disebut mesin pintar ya. AI itu disebut pintar. Selanjutnya, nah, justru mau jelaskan sedikit. Ada banyak macam AI. Ya, di sini cakupan KA dianalogikan sebuah misalnya AI itu adalah sebuah sekolah. Dalam sekolah ada kelas-kelasnya, ya. Di sini kalian lihat ada kecerdasan artifisial paling besar. Kelas sekolah artifisial, sekolah AI. Di dalam sekolah AI ada lagi namanya machine learning. Ya, di dalam machine learning ada lagi kelas namanya lebih dalam lagi namanya deep learning. Nah, lebih pintar lagi nih mereka, kelas khusus. Boleh dibilang ekskul-nya. Nah gitu ya. Dalam deep learning ada lagi KA generatif. Di dalamnya ada lagi LLM, Large Language Model. Semakin dalam, semakin pintar si AI itu. Bisa bingung, kalau masih bingung bisa dijelaskan satu lagi ya. Apa itu machine learning? Ya, ini bisa coba mulai baca. Ya, betul. Jadi mesin learning adalah komputer belajar dari data atau pengalaman sebagai rendah tanpa unsur manusia. Contohnya yang paling sering kalian pakai kalau di HP itu pakai filter. Pernah pakai filter? Ya, untuk kelinci, mulut beruang, entah gitu ya. Benar kan? Ya, itu dia AI. AI-nya belajar tentang pola wajah manusia. Dia sudah hafal pola wajah manusia, bentuknya, posisinya, mata, hidung, mulut, telinga. Jadi kalau kalian minta tolong buatkan saya pasang filter kelinci, ada ininya, apa namanya? Kuping, ada ini misalnya kan, dia sudah tahu posisi kepalanya di mana. Kalian mau bergerak kemanapun, dia akan mengikuti itu ininya, kupingnya. Kalian bilang kemana pun mulutnya akan tetap berubah jadi mulut kelinci. Itu filter contohnya ya, yang sering bisa dijelaskan yang anak-anak sering pakai. Gitu. Walaupun sering bingung, udah bagus bentuk manusia, maunya pakai kelinci juga, maunya gambar kucing gitu ya. Contoh yang lain,
rekomendasi video YouTube tadi ya, si itu bisa belajar dari kalian sering memakai, sering nonton apa, dia merekomendasikan sesuatu yang kalian sering nonton. Tuh. Lalu bisa lanjut. Di dalam kelasnya lagi ada namanya deep learning. Nah, di sekolah aja kak. Ini memakai banyak lapisan aplikasi tersebut Oral ya bu. bisa mengenali wanita yang Oke gitu. Jadi deep learning itu lebih pintar daripada machine learning. Dia itu textful. Ya. Jadi dia pengen lebih menguasai lagi ilmunya agar lebih pintar gitu ya. Contohnya apa misalnya? Contohnya ini lah. Kalian kalau mobil pintar, mobil lalu saja jalan sendiri, itu deep learning di dalamnya ada. Jadi dia bisa memetakan. Jadi dengan banyak data, semua data itu terkumpul semua, dia belajar, dia tahu itu di sini. Ini ada sebelah kiri ada mobil dari arah seberang, ada mobil, ini mobil parkir, ada mobil jalan dari seberang. Ada orang, ada rambu lalu lintas, bahkan ada kucing lewat dia tahu. Kapan dia stop dia tahu dari data yang dia terima. Nah, itu dia lebih pintar dari manusia ya. Sama seperti kalian naik sepeda, ada kucing lewat, kalian berhenti nggak? Berhenti, apa ditabrak? Berhenti ya. Sama prinsipnya dengan mesin pintar. Dia melihat data, diolah sama dia, ada kucing lewat, dia berhenti. Gitu, ya. Ini contoh dari deep learning ya. Lalu yang lain ada ChatGPT, sama ChatGPT juga punya data yang banyak sekali, jutaan data dia punya. Kalian jawab apa itu selalu jawab ya. Lanjut kita ke apa itu KA generatif. Yang baca kalau nggak bantu kak. Nah, jadi KA generatif itu AI yang bisa membuat sesuatu produk kita lebih banyaknya ya, lebih tepat dari satu gambar bisa menjadi suara, gambar atau video ya. ChatGPT pun bisa minta buatkan gambar kucing, dibuatin gambar kucing, foto gambar ya, dibuatin kucing itu. Ada yang lain, kucing, dari kucing ini kita buat videonya bergerak, dia bisa buat video. Itu generatif namanya, membuat dari satu produk atau gambar ke bentuk yang lain ya. Paham nggak kira-kira? Misalnya ada sekolah ini di foto, dibikin bentuk yang lain atau ditambahkan yang lain, tiba-tiba banyak anak sekolah, itu kan generatif namanya ya, tambah tadi buat sesuatu. Contohnya ya, ini generatif bukan generatif. Foto Mister ini asli apa bukan? asli. Yang bilang asli siapa? Yang bilang asli siapa? Tunjuk tangan dulu. Nggak apa-apa, namanya belanja. Misal nggak marahin nggak. Yang bilang bukan, angkat tangan. Rata-rata bilang bukan. Jadi bisa saudara? Hah? Asli. Rambut jenggotnya ada, tuh rambutnya ya. Bisa pas potong rambut aja. Ini foto asli Mister, ya. Waktu buku tahunan sering foto. Ini asli benar ya. Nah sekarang yang ini kalau sudah bedakan. Asli bukan? Bukan, yakin? Siapa tahu bisa Superman. Kalian nggak tahu aja. Bukan ya? Bukan, beneran. Ini kalau mau Superman ya Superman bukan dia. Bukan. Nggak yakin bisa Superman ya? Oke. Ini kan generatif. AI bisa merubah ini Mister jadi Superman, gitu ya.
Walaupun sebenarnya saya nggak suka, karena nggak kurang sopan sebutnya itu ya, karena dalam di luar. Tapi nggak apa, ini bisa mau menggambarkan yang umum yang kalian bisa paham ya. Nggak mungkin juga bisa jadi Wonder Woman kan? Oh. Spider-Man sama aja, Spider-Man juga di luar juga kayaknya. Nah ini AI bukan kira-kira? Iya. Hah? Iya. Apa sih? Ini video yang lagi ini ada musiknya ya, yang lagi tren sekarang. Dari foto ini bisa berubah jadi kayak gini. Itu AI bisa buat juga. Asal kalian paham dengan video editing. Gitu. Kalian nggak bisa bikin seperti ini ya. Lalu yang ketiga, ini AI bukan? Iya. Yakin bukan? Bisa lagi Paman Sangkari. Percaya nggak? Ya, coba kita lihat ya ini. Kita buka dulu. Aku juga mau nangis. AI bisa bikin Mister itu dengan seragam sekarang ada di zaman purbakala. AI bisa bikin kan? Masuk itu. Rio guys. Rio guys. Rio. Real ini real. Real apa fake? Ini si fake ya. Nah ini AI yang buat jadi ya. Jadi udah tahu apa itu KA generatif? Tahu ya. Jadi bisa membuat satu foto, gambar atau suara ke bentuk yang lain. Nah gitu ya. Suara pun bisa. Ada namanya AI Suno. Bisa bikin lagu dalam hitungan menit. Buatkan saya lagu tentang sekolah kelas Aisyah, persahabatan. Nah, 33 anak, gurunya Miss Iva, dibuatin sama dia. Itu kalau mau coba silakan ya. Bisa lanjut ya. Nah, yang terakhir itu lebih pintar lagi. Apa itu? LLM. Apa baca nggak? Kalau nggak baca. Large language model. LLM itu model AI yang apa namanya model bahasa yang sangat besar. Sekarang ini lebih cocok dengan ChatGPT. Ya, mau ChatGPT, Gemini, apa? Meta AI gitu. Paham juga ya. Jadi kalau kalian punya HP, Meta itu lebih cocok dengan LLM karena dia punya data yang banyak. Kalian tanya apapun, insya Allah dia jawab. Kecuali memang dia tidak punya datanya, dia akan bilang mohon maaf saya tidak bisa menjawab ini. Dia jujur tuh ya. AI dia jujur, kalau nggak bisa jawab dia bilang nggak bisa karena dia nggak punya datanya. Contohnya ini ya. Kalau ini kalau sudah paham ya. Lalu ini bisa kasih contoh satu aplikasi yang LLM. Ada namanya aplikasi yang bisa belajar bikin bantuin kalian bikin PR. Namanya Cici AI. Ini bisa di download di aplikasi. Siapa yang udah download? Udah pernah pakai? Aku udah pernah pakai ya. Nah. AI ini bisa men-scan soal langsung dijawab. Nih ya. Dia PR. Di foto soal ini bisa lulus dari SMA masuk perguruan tinggi. Sefoto aja cekai satu soal dia bisa menjawab. Tuh, di foto langsung dijawab. Tuh, ya kan? Canggih banget ya.
Pertanyaannya, kalau kamu bisa kasih PS di rumah, ada 20 soal, kalian pakai ini bisa? Hah? Bisa nggak kalian pakai ini? Pakai ChatGPT. Pertanyaannya, benar nggak? Boleh nggak? Baik apa tidak? Hah? Tidak baik. Kan boleh. Ini kan cuma langgar tuh. Hah? Coba kak, kenapa? Kenapa? Sama aja kayak contoh. Tapi kan bisa mau tahu jawaban ini. Cara kerjanya dikasih tahu. Hah? Ya di buku. Baik, nanti kita bahas ya. Jadi di sini kalian penting belajarnya etika. Walaupun kalian menggunakan aplikasi yang membuat kalian gampang belajar, tapi ada etikanya. Kita belajar etikanya ya. Sebelum etika bisa mau masuk dulu ke tentang setelah kalian tuh lebih penting belajar adab dulu sebelum ilmu ya. Di PAI ini diajarin ini bisa masuk ke PAI ini ya. Jadi adab itu adalah sebuah prinsip nilai penting dalam Islam untuk memastikan bahwa ilmu yang diperoleh akan membawa manfaat dan kebaikan, bukan panggilan atau kesombongan. Kalian penting sekali belajar ilmu ya. Apa sih nilai-nilai adab itu? Jujur, sopan, apalagi baik, tanggung jawab itu harus dimiliki ya. Hubungannya adalah antara kalian dengan Allah, itu ada. Bisa lanjut dengan 4 kuadran ilmu dulu nih ya. Bisa dari adab bisa hubungkan dengan penggunaan AI. Kasta paling bawah itu adalah kalian tidak beradab dan tidak berilmu. Contohnya apa? Kalian nggak punya sopan santun nih ya. Tidak punya sopan santun tapi tidak tahu ilmunya juga tentang AI. Akibatnya apa? Kalian semua saling semua jawaban dari AI tanpa baca. Aduh, sering banyak banget di 20, udah aku oke deh gitu. Foto select dapat kemenangan 20 langsung begini. Lalu akibatnya apa? Kalian tuh nggak bisa belajar apa-apa, ya? Cuma saling tapi kalian tidak menganalisa, tidak mempelajari dari hasil scan AI. Yang kedua agak tinggi. Kalian tidak beradab dan berilmu. Pintar tapi sombong akhirnya dan salah gunakan ilmunya ya. Contohnya kalian gunakan AI itu untuk menipu guru kalian. Bisa, aku sudah selesai PR-nya. Enggak, bisa nggak berarti kalau kamu AI ternyata semuanya AI 100 kalau 100 bisa cek kasih soal nilai harian ternyata 0. Loh, gimana ya? Jadi bisa perlu curigai juga gitu kan. Akibatnya ilmunya tidak bermanfaat, malah bisa merugikan orang lain. Itu nanti kalau misalnya kalau kalian gunakan untuk orang lain, ya. Lalu lebih tinggi lagi kalian beradab tapi tidak berilmu. Bisa lebih suka di sini, minimal kalian di sini, ya. Kalian punya adab, walaupun ilmu kalian sedikit, bisa AI, tapi kalian sedang gunakan itu sebagai kebohongan atau bisa merugikan orang lain ya. Yang ketiga, ini lebih baik kalian punya adab dan berilmu. Kalian sopan, jujur, ilmu kalian bagus, itu insya Allah ilmunya berkah. Ilmu yang kalian pegang itu tidak akan merugikan orang lain ya. Bisa satu contoh masuk ke selanjutnya, etika. Etika ini lebih umum ya kan. Di semua bidang ilmu itu kita belajar tentang etika. Dari kedokteran ada etikanya. Mau jadi hakim ada etikanya. Jadi etika itu adalah nilai-nilai tentang baik dan buruk ya, yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok sosial dalam bertindak dan berperilaku. Efeknya kemana? Efeknya hanya untuk ke sosial, teman, dan diri kalian sendiri. Ya, akibatnya itu apa? Dia lebih banyak ke dunia. Kalian salah, itu dihukum di dunia, gitu loh, ya kan? Itu kalau kita masukkan dalam nilai etika.
Kalau kalian masukkan ke dalam nilai adab, agama, kalian salah. Jadi dosa. Kalau dosa, masuk neraka, bukan masuk penjara. Mungkin kalian akan tetap di penjara, tapi di akhirat nanti kalian tetap masuk neraka. Gitu ya pengertiannya ya. Jadi ini lebih karena nilai-nilai sosial, ya, hukum-hukum sosial. Semua ilmu belajar tentang etika, termasuk belajar AI, ya. Adab-adab belajar AI. Di sini ada contoh kalau informasi ya. Ada orang yang mungkin bukan dia tapi ya. Di sini ya, coba kalian lihat. Ini asli nggak tuh orang ini? Hah? Enggak asli? Yakin? Mama, tolong transfer uang ya mama, karena aku kecelakaan. Kalau tidak mungkin nanti aku bisa cacat mama. Aku di rumah sakit saat ini. Nah, dan pikir itu adalah telepon dari satu gadis kepada orang tuanya. Padahal itu adalah Mr. Bird yang saat ini dengan aplikasi khusus yang baru 4 hari lalu dikeluarkan khusus untuk menipu. Dengan 100% kalian tidak bisa bedakan lagi. Contohnya ya, aku ubah jadi Raffi Ahmad seperti ini. Dan gue katakan, selamat Anda menang giveaway, Anda menang 100 juta, tetapi harus bayar pajaknya dulu. Dan ini adalah software yang mereka gunakan. Jangan kamu tanya software apa yang aku pakai, karena aku nggak akan mau kasih tahu. AI itu udah seperti ini. Bisa langsung video call dengan kalian, bisa rubah wajah bisa. Ya. Bisa ini nih, kalau bisa jahat nih, ada yang tidak baik, ya mungkin masuk ke level paling bawah lah istilahnya ya tadi ya. Bisa nggak, mungkin bisa tahu etika, tapi udah nggak punya adab. Bisa langsung WA dengan ini. Udah kalau aku jatuhnya kayak gitu. Iya, panik dengan ini, kan? Itu kalau orang tidak beretika, tidak beradab, tidak mengenal etika, itu akan selalu berbuat keburukan, kebohongan, ya, merugikan orang lain, gitu loh. Hasilnya pasti akan buruk, ya. Tuh. Nah, di sini yang perlu kalian jaga etikanya ya. Aturan penting agar bijak memakai AI. Nah, di sini yang bisa mau tekankan kalian ya. Contohnya, jangan bergantung penuh pada AI. Kenapa, Mister? Tetap gunakan pikiran sendiri. Contohnya, PR harus pikiran sendiri. AI hanya membantu. Tadi kita bilangnya ya. Boleh nggak pakai AI? Ngerjain PR? Hah? Betul. Boleh tak boleh. Kalau memang kalian tidak tahu, tidak ngerti, jangan boleh kalian pakai AI. Tapi kalian setelah kalian scan, kalian analisa, oh gini ya cara kerjanya, gitu. Kalian bisa belajar dari situ, ya. Kalau kalian kenal etikanya boleh, tapi kalian jangan satu kalian jawab langsung tanpa kalian pelajari lagi. Yang kedua, hargai privasi. Jangan sembarangan memberi data pribadi, termasuk data pribadi kalian. Ya, jangan masukkan nama lengkap, alamat atau foto pribadi ke aplikasi sembarangan. Jadi, Mister sarankan jangan sering-sering upload foto, video ke sosmed. Ya, bisa digunakan seperti yang tadi maksudnya ya. Walaupun adab kalian baik, tapi di luar sana orang banyak ya. Ada yang tidak punya adab dan tidak kenal etika, ya. Bisa jadi kalian korban walaupun kalian adab kalian baik, gitu ya. Sarannya jangan sering posting gambar, video ke sosial media. Termasuk kalian masukkan posting alamat rumah tanggal lahirku, gitu kan? Jangan ya. Yang ketiga, gunakan untuk kebaikan, jangan untuk mengontek atau menipu, ya. Boleh pakai AI untuk menjadi inspirasi cerita, bukan untuk copy paste. Kalian boleh misalnya dalam belajar bahasa Indonesia, coba kalian bikin cerita tentang apa ya, maling bunda gitu ya, gitu. Boleh kalian cari, tapi jangan semua di copy paste. Kalian coba ubah, kalian ubah lagi dengan konsep berpikir kalian. Itu etika yang baik, ya. Kalau kalian copy paste, kalian nggak belajar nantinya, gitu. Terus ini bisa selesai tuh, kumpul aja. Kalian nggak ngerti dengan materinya. Yang ketiga,
sharing ya, sharing informasi, tidak semua jawabannya itu benar, harus dicek ya, karena AI itu juga belajar dari data yang ada. Kalau datanya salah, bisa jadi yang dikasih kita salah ya, walaupun mungkin banyak yang benar, tapi ada juga yang salah. Makanya kalian selama memakai AI, jangan terlalu percaya dengan AI, kalian saring lagi gitu ya, paham? Yang ketiga, hargai orang lain. Tidak sembarangan mengambil gambar atau karya lain lalu diubah tanpa izin. Misalnya tadi yang bikin Superman itu Asa. Misalnya dari foto tahunan Asa ambil dari Superman, diupload, nggak bilang nge-wizard. Etikanya bagus ya. Itu ya, paham ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Kecuali ini, misal boleh ambil fotonya nggak? Aku cuma buat belajar AI, nggak akan aku posting kok ke sosmed. Kalau bisa izinkan, boleh silakan pakai. Itu etikanya ya. Apalagi kalau nggak ngomong nih ya, kalau tuh bisa cari siapa nih ya, nggak bisa Superman nih gitu ya. Gitu. Contohnya yang lain. Misalnya tidak menghargai karya orang lain. Karya itu contohnya misalnya kita lagu misalnya Lula pencipta lagu, contoh aja ya. Dia menciptakan lagu Galonku Anda 5, tahu kan? Misalnya contoh itu masterpiece-nya dia. Kalau masterpiece paling andal, produk ciptaan paling andal, paling laku. Ini misal contoh ya. Tiba-tiba olah diubah sama dia pakai AI. Coba bisa tahu ngomong sorry, bukan baru ke 5, potong bebek kangkang ayo. Oh, coba lah ini ya. Nggak apa-apa, tanya aja doang, nggak apa-apa ya. Nah itu benar, masih benar ya. Si olah iseng nih, saking isengnya sama luar, dirubah sama dia. Bukan pola, coba lah nyanyi potong bebek angsa, tapi hurufnya semua. Namanya nyanyi yang kencang. Itu diposting ke sosial media, dijelek-jelekin lah karyanya lu lah. Itu misalnya, bagus nggak kira-kira? Enggak bagus ya nih. Dan tidak bilang lagi ke lu lah gitu kan? Itu etika itu yang kalian harus pahami ya. Sudah paham belum? Ada yang mau tanya ke kamu? Ada apakah? Penjelasannya ada efek yang dari simpan dan pasti semua orang membutuhkan dunia HP oleh orang tua, remaja, anak-anak, Samsung, Sony dan iPhone atau Samsung itu ada yang namanya Face ID. Itu pakai AI. Face ID pakai AI, sama seperti tadi ya. Face ID kalian tahu ini HP misalnya. Tidak semua orang bisa buka HP kecuali dia sendiri karena dicetak. Ceklek kebuka ya. Itu menggunakan AI. Dia belajar memetakan wajah kalian, wajah yang punya. Mau sejelek apapun dia tahu. Kalau senyum, marah, apa dia tahu karena sudah di sini sudah ada titik-titik wajah yang penting yang bisa dikenal. Iya kan ya? Itu pakai AI. Ya Mi, apa Mi? CGI itu merubah tampilan ya. Misalnya dari si Spiderman terbang, backgroundnya hijau gitu ya. Nah, backgroundnya hijau itu dirubah, itu sebenarnya sedikit sekali pakai AI ya, karena
hanya video editing di situ pakainya. Tinggal nanti gambar belakangnya dirubah sesuai dengan keperluan si produsennya. Kalaupun ada, mungkin ada tapi sedikit ya. Misalnya biasanya kalau yang tidak mungkin dia pakai AI, misalnya sebenarnya terbang ke angkasa gitu ya, susah tuh bikinnya, mungkin dia bikin efek itu pakai AI. Ada efek AI-nya. Cukup ya? Bisa mau lanjut ke tugas pokok. Ya. Misal bagi dari pelajaran yang tadi, misal mau bagi tugas RKPD, ini kelompok satu. Sebagai wakil kelompok kebaikan akan menjelaskan LKPD etika penggunaan AI generatif. Menggunakan AI untuk mencari ide tidak pelajaran bahasa Indonesia benar atau medis. Karena dia alasannya adalah karena dia mencari ide dan menyalin jawaban AI seluruhnya untuk AI tanpa membaca lebih dahulu. Salah. Salah. Kenapa salahnya? Karena dia harus menyalin tanpa membaca dan itu nggak boleh. Karena dia juga nggak bisa belajar apa kalau kayak gitu. Benar nggak kira-kira? Benar? Ada yang salah? Menurut kalian ada yang salah nggak? Enggak ada. Benar. Pertanyaan ini benar ya. Pernyataan ini benar. Menurut kalian ya? Oke, yang kedua nih yang masuk. Yang ketiga ya. Meminta AI membuat gambar untuk tugas seni lalu menambahkan keras sendiri. Itu boleh karena dia masih bisa sendiri dan kalau di situ kayak itu kreasinya dia cuma nyari ide dari si AI gini gitu. Memasukkan alamat rumah ke aplikasi AI salah karena itu dapat untuk menghadirkannya misalnya untuk penipuan kayak gitu. Kalau saya yang beda dengan kalian kalau sanggar ya langsung. Bisa, aku salah tuh. Menurut aku bukan itu, ya. Menggunakan AI untuk mencontek satu hal itu salah besar, sangat salah. Karena itu tuh mencontek dari awal itu tulisan udah mencontek. Apakah contek itu baik? Enggak. Nah, apalagi contek pakai AI pasti benar banget. Kalau sudah 100 tapi ada yang menyanggah? Tidak, benar dapat nyata. Lanjut. Menggunakan AI untuk belajar bahasa Inggris dengan latihan bisa seperti itu betul. Karena boleh, karena dia sambil belajar dan berusaha. Jadi kita kayak misalnya kalau dari bersama kan kita bisa belajar kayak aku harus begini tuh.
menggunakan AI untuk membuat pesan bohong di media sosial. Kenapa nggak boleh? Itu dapat membuat keributan, hoax, dan orang yang menjadi korban akan bukti. Dan itu tentu saja DOSA, dosa. Merubah dengan AI hasil karya teman ke dalam bentuk lain untuk yang jelek dan lucu untuk bercanda. Itu dapat menyinggung orang yang menjadi korban. Kayak sini orang bingung banget. Lanjut di sana kayak disebarin ke media sosial kan bisa malu tau. Nah terus kesimpulan kelompok adalah AI digunakan untuk mencari ide atau inspirasi. AI boleh untuk mengerjakan PR. Namunnya nih, tapi kamu harus membaca soal lebih dahulu. Pahami terkadang AI. Syukran, terima kasih sudah mendengarkan. Tangan dulu, ya. Nanti tugasnya bisa kumpulkan ya, waktunya mau habis, bisa tutup dulu ya. Nanti kalau nanti bisa pegang ya, kumpulin tugas kelompoknya. Bisa melanjutkan dengan karena waktu sudah mau selesai, kita refleksi dulu ya. Jadi KA itu adalah apa tadi? Kecerdasan buatan yang membantu pekerjaan manusia. Apa etikanya dalam KA? Nah, kalau kamu punya adab, kamu pasti akan beretika. Bisa contohin ya, kalau kalian punya adab, belajar adab, kalian insya Allah punya etika. Tapi belum tentu kalian belajar etika, kalian punya adab. Paham nggak? Kalau punya etika, udah bodo amat lah gitu loh. Karena kalian tidak punya adab, tidak ngerti dosa, itu dosa. Itu kalian akan tabrak gitu etikanya. Padahal kalian paham, gitu ya. Penutup. Kira-kira menarik gak materi hari ini? Hah? Siap untuk bikin teman kalian menangis dengan keyakinan negatif? Iya. Oh, enggak ya? Siap bikin pelajaran nanti kita belajar bikin generatif yang menarik? Berapa jempol materi hari ini? 1000. Berapa jempol? 1, 2, 3, 4. Kalau enggak ada sampai kaki nih. 80 jempol. Baik, bisa tutup ya. Bisa tutup dengan satu hadis. Ini akan membuat kalian tidak akan tenang berpikiran untuk mengerjakan teman kalian ya. Karena ini lebih tajam. Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya baik menyangkut kehormatan atau sesuatu yang lain, hendaklah ia meminta kehalalan, memaafkan, minta dimaafkan darinya hari ini ya, jangan besok, hari ini minta maaf. Sebelum datang hari di mana tidak ada dia dan dirang, pada hari itu jika ia memiliki amal soleh, maka akan diambil dari amal solehnya sesuai kadar kezalimannya. Jika dia tidak memiliki amal soleh, maka dosa si yang kalian zalimin itu akan kalian ambil. Ya, kalau kalian misalnya Asya jelekin Mimi, wah, bikin fotonya jelek banget sampai di sosmed. Kita maaf ini hari ini, jangan besok. Besok belum tentu kita tunggu. Karena pada segi akhirat nanti kalian akan ditanya siapa saja yang pernah kalian zalimi. Asya akan ini akan ngambil semua kebaikan Asya sesuai dengan kadar dari apa yang ini Asya buat. Ternyata Asya pahalanya udah nggak ada, dosanya sini tidak nggak asal semua. Jadi itu ya poinnya ya. Cukup pertemuan hari ini, bisa tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya belum. Oh iya. Ada